Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Jadi Pratama, NIM 114200443 dari buku 6. Di sini saya akan melakukan tutorial acara 7 mengenai registrasi, digitasi, contouring, tabling, simbologi, dan labeling menggunakan aplikasi QGIS. Yang pertama itu membuka aplikasi QGIS, kemudian mengklik plugins, lalu manage install and plugins. Lalu kita checklist semua toolsnya. Setelah itu kita close. Jika belum ada yang terinstall, maka bisa klik all, lalu kita search, lalu kita install. Setelah itu mengklik raster, lalu klik Q reference. Lalu open raster, pilih peta acara 1. Setelah itu kita mengklik add point, lalu memasukkan koordinat X dan Y pada perpotongan kedua koordinat dilakukan di sebelah kiri atas dan kanan bawah. Lalu kita klik add point, lalu kita masukkan koordinat X dan Y-nya. Setelah itu klik OK. Lalu kita lakukan pada bawah kanan. Setelah itu kita mengklik transformation setting. Kita klik transformation setting. Setelah itu kita isi untuk type-nya, kita isi linear. Kemudian koordinatnya kita sesuaikan. Lalu untuk output rasternya, kita save di folder acara 7. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik Start Georeferencing. Ini lalu kita close saja. Kemudian klik layers, create layers, lalu new shape file layers. Untuk filenya kita simpan dengan nama batas administrasi. Untuk type-nya kita pilih yang polygon. Koordinatnya disesuaikan.
Terus pada new field, pada nama kita beri keterangan. Lalu add to field list. Setelah itu klik OK. Lalu klik kanan batas administrasi, lalu klik toggle editing. Setelah itu klik add polygon. Lalu kita membuat poligon pada 3 kecamatan ini. Setelah itu akan muncul fitur atribut. Lalu pada ID-nya kita isi dengan 1, keterangannya isi 1, lalu klik OK. Setelah itu kita mengklik pada double administrasi, lalu kita memilih simbologi, memilih simple fill, lalu untuk file style-nya kita pilih yang no brush. Untuk ketebalannya 0,86. Setelah itu klik OK. Lalu untuk membagi antar kecamatan ini, kita mengklik edit, lalu pilih split filter. Lalu kita akan membagi wilayah ini menjadi 3. Setelah telah terbagi 3, kemudian meng-create layar lagi, layar, create layer, lalu new file. Untuk filenya kita beri nama jalan. Untuk type-nya line. Lalu pada new field, pada nama kita beri keterangan, lalu add to field list. Setelah itu klik OK. Lalu pada jalan, kita klik kanan, lalu toggle editing. Lalu kita buat jalan di 3 kecamatan tersebut. Lalu kita klik add line. Lalu kita isi dengan 1, lalu pada jalan, pada keterangan kita beri nama jalan arteri. Lalu jalan. Lalu jalan setapak. Setelah itu kita membuat sungai dengan mengklik layar lagi. Setelah itu create layer, lalu new shapefile. Untuk namanya kita beri nama sungai. Untuk type-nya kita ganti menjadi line. New field kita beri keterangan. Lalu add to build list. Setelah itu klik OK. Lalu double klik pada sungai, klik kanan pada sungai, lalu toggle editing. Setelah itu kita klik add line filter. Lalu kita buat sungai di 3 kecamatan.
Kita beri nama sungai permanen, sungai musiman, dan juga sungai periodik. Setelah itu, kita membuat layer lagi, kita klik layer, lalu create layer, new save file. Untuk namanya kita beri nama bangunan. Untuk tag-nya point, koordinatnya disesuaikan, lalu pada new field kita beri nama keterangan. Lalu add to field list. Setelah itu klik OK. Lalu pada bangunan kita klik kanan, lalu toggle editing. Setelah itu klik add point feature. Kita beri nama sekolah. Rumah sakit. Dan masjid. Setelah itu kita double klik pada jalan. Sebelumnya kita cek tiap layer dulu. Setelah itu kita double klik pada jalan, pada simbologi, single simbol kita ganti menjadi kategoris. Lalu untuk kolom ini kita ganti menjadi keterangan, lalu kita klik classify. Setelah itu kita ganti simbol ini sesuai dengan simbol RBI. Untuk warna pink ini kita ganti menjadi warna merah. Setelah itu kita klik apply. Lalu pada label kita ganti menjadi single label. Lalu pada label width kita ganti menjadi keterangan. Lalu pada teks kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu pada buffer kita checklist yang draw text buffer. Untuk placementnya kita checklist yang online lalu unchecklist yang offline. Setelah itu kita apply lalu OK. Lalu pada sungai kita double klik. Pada simbologi
pada simbol-simbol kita ganti menjadi kategoris. Untuk kolom kita ganti menjadi keterangan, lalu kita klik classify. Setelah itu pada sungai permanen, sungai musiman dan periodik kita ganti menjadi warna biru. Untuk sungai permanen, menggunakan stroke style solid line. Lalu untuk sungai musiman, stroke style lainnya kita ganti menjadi dash line. Lalu untuk sungai periodik, kita ganti menjadi dot line. Lalu kita apply. Setelah itu pada labels, kita ganti menjadi single labels. Untuk label width-nya kita ganti menjadi keterangan. Lalu pada teks, font-nya kita ganti menjadi Times New Roman. Kita checklist draw text buffer, lalu pada placement, kita checklist online dan unchecklist above line. Lalu apply, setelah itu OK. Lalu pada bangunan kita double klik. Pada simbologi, untuk ini kita ganti menjadi kategoris. Lalu kolomnya kita ganti menjadi keterangan. Setelah itu kita klik classify. Lalu untuk simbolnya kita ganti sesuai dengan yang ada. Setelah simbolnya kita ganti sesuai dengan yang ada, lalu kita klik apply. Lalu pada labels, kita ganti menjadi single labels. Label width kita ganti menjadi keterangan. Lalu teksnya kita ganti menjadi Times New Roman. Pada buffer kita checklist draw text buffer. Pada placement kita pilih yang offset from point, lalu kita pilih yang kanan atas. Setelah itu kita apply, lalu klik OK. Lalu kita klik kanan pada batas administrasi, lalu kita pilih Open Attribute Table. Lalu pada keterangan ini kita isi sesuai dengan kecamatan yang ada. Setelah kita isi semua, lalu kita klik ini, lalu kita save. Setelah itu kita close. Lalu kita double klik pada batas administrasi. Setelah itu kita memilih simbologi. Untuk simbol-simbol kita ganti menjadi kategoris. Kolomnya kita ganti menjadi keterangan, lalu kita classify. Lalu kita isi sesuai dengan penggunaan lahan, sesuai dengan keinginan.
Setelah itu kita klik apply, lalu pada labels kita pilih single labels, label width-nya kita ganti menjadi keterangan, lalu font-nya kita ganti menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kita sesuaikan, lalu pada buffer kita cek yang draw text buffer. Setelah itu kita apply, lalu oke. Setelah itu kita unchecklist peta administrasi. Setelah itu kita menambahkan file kontur pada acara 2 dengan cara kita klik open data source manager. Setelah itu kita pilih vektor, lalu kita pilih file kontur acara 2. Lalu kita klik add, lalu close. Setelah itu kita mengklik vektor, lalu kita pilih geoprocessing tools, lalu kita pilih yang klik. Untuk input layernya kita pilih kontur, lalu untuk pada overlay layer kita pilih batas administrasi, lalu pada klik ini kita save to file, lalu kita simpan dengan nama klip. Setelah itu kita run, lalu close. Setelah itu kita unchecklist kontur, lalu klik kanan pada klip, lalu pilih open attribute table. Setelah itu mengklik toggle editing, lalu kita klik new field, lalu namanya kita beri Ika. Setelah itu klik OK. Lalu kita klik expression, lalu memasukkan rumus elevation, ketik, lalu persen 20. 20 ini dari Ika dikali 4. Setelah itu kita select kita, lalu kita close. Setelah kita isi ikannya menjadi 0, lalu kita klik inverse selection, lalu mengubah angka 0 ini menjadi 1. Setelah itu kita klik update selected, lalu kita mengklik deselected all, lalu kita close. Setelah itu kita mengklik deselected, lalu kita close. Setelah itu kita double klik klip, lalu pada labels kita mengubah menjadi rule based labeling, lalu kita klik add rule.
Pada description kita isi IKA, lalu pada klik expression kita masukkan rumus IKA sama dengan 1. Setelah itu klik OK. Lalu label width kita ganti menjadi IKA, kita ganti menjadi name. Lalu kita pada teks kita fontnya ganti menjadi Times New Roman. Lalu pada buffer kita checklist draw text buffer, lalu pada placement kita checklist online dan kita unchecklist auto offline. Lalu klik OK, lalu apply. Lalu pada simbologi untuk simbol-simbol kita ganti menjadi kategoris, kolomnya kita ganti menjadi IKA, lalu kita klik classify. Setelah itu kita mengubah warnanya menjadi warna orange. Untuk yang 1 dibuat lebih tebal dari 0. Setelah itu kita klik apply, lalu klik OK. Nah, untuk peta acara 7 sudah jadi, lalu kita simpan di folder yang diinginkan. Lalu kita save. Untuk tutorial acara 7 sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.